Kekayaan sejati dimulai dengan sesuatu yang jauh lebih kuat dan dapat dijangkau daripada yang Anda bayangkan, pemikiran yang jernih. Ketika saya bertemu Andrew Carnegie, orang terkaya di dunia pada masa itu, dia mengatakan sesuatu yang bergema dalam pikiran saya selama bertahun-tahun. Hill, perbedaan antara mereka yang membangun kekayaan dan mereka yang tetap biasa-biasa saja bukanlah pada keadaan luar, melainkan pada kejelasan pandangan mereka tentang apa yang diinginkan dan keteguhan keyakinan bahwa mereka bisa meraihnya. Percakapan itu mengubah hidup saya dan membawa saya pada perjalanan lebih dari 20 tahun mempelajari 500 orang dengan kesuksesan luar biasa. Apa yang saya temukan bertentangan dengan semua yang diajarkan masyarakat tentang menjadi kaya. Bukan tentang keberuntungan, bukan tentang warisan, bukan tentang koneksi istimewa. Ini tentang sesuatu yang dimiliki semua orang, tetapi hanya sedikit yang menguasainya. Kekuatan pemikiran terarah. Pikiran manusia seperti sebuah kebun. Jika Anda tidak menanam bunga secara sadar, rumput liar akan tumbuh dengan sendirinya. Dan dalam hal kekayaan, ini menjadi sangat penting. Selama penelitian saya mengidentifikasi pola yang mengkhawatirkan. 98% orang hidup dalam kekurangan finansial bukan karena kurang kesempatan, tetapi karena kurang kejelasan mental. Mereka memelihara pikiran yang bingung, kontradiktif, penuh keraguan tentang uang. Thomas Edison ketika saya wawancarai mengungkapkan sesuatu yang menarik. Sebelum setiap penemuan besar, dia menghabiskan berjam-jam dalam keadaan yang disebutnya pemikiran kristal. Ini bukan sekadar melamun, ini adalah disiplin mental yang ketat di mana dia memvisualisasikan dengan detail tepat bukan hanya apa yang ingin diciptakan, tetapi bagaimana ciptaan itu akan menghasilkan nilai dan akibatnya kekayaan. Hill, katanya kepada saya, kebanyakan orang memikirkan uang sebagai sesuatu yang jauh, sesuatu yang dimiliki orang lain. Saya memikirkan uang sebagai energi yang mengalir secara alami ketika Anda menawarkan sesuatu yang berharga kepada dunia. Tetapi pertama, Anda perlu melihat dengan jelas apa yang akan Anda tawarkan. Edison menunjukkan laboratoriumnya dan menunjuk ke ratusan eksperimen yang gagal. Setiap kegagalan jelasnya adalah pemikiran yang menjadi lebih jelas. Setiap kesalahan mendekatkan saya pada solusi akhir. Perbedaan antara penemu dan pemimpi adalah bahwa penemu berpikir dengan presisi matematis tentang bagaimana mengubah ide menjadi kegunaan praktis. Pemikiran jernih tentang kekayaan bukanlah sekadar ingin memiliki lebih banyak uang. Ini adalah memahami bahwa kekayaan adalah konsekuensi dari nilai yang diberikan. Ini adalah mengetahui persis masalah apa yang akan Anda selesaikan, kebutuhan apa yang akan Anda penuhi, transformasi apa yang akan Anda berikan. Saya mempelajari seorang pengusaha muda yang mulai menjual koran di jalanan. Namanya John Patterson. Dia tidak melihat koran sebagai kertas cetak. Dia melihat informasi berharga yang dibutuhkan orang untuk membuat keputusan penting dalam hidup mereka. Kejelasan pemikiran ini membawanya menciptakan salah satu sistem distribusi berita terorganisir pertama, menghasilkan kekayaan yang besar. Ketika Anda berpikir dengan kejelasan ini, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam pikiran Anda. Otak Anda mulai mengidentifikasi peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Energi Anda selaras dengan visi Anda. Tindakan Anda menjadi disengaja, bukan acak. Kekayaan dimulai dalam pemikiran karena segala sesuatu yang ada di dunia fisik pertama kali ada dalam pikiran seseorang. Bangunan yang Anda lihat pertama kali adalah pemikiran dalam pikiran arsitek. Perusahaan yang Anda kagumi dimulai sebagai ide yang jelas dalam pikiran pengusaha. Tetapi inilah rahasia yang sedikit orang pahami. Pemikiran jernih membutuhkan disiplin harian. Sama seperti atlet melatih tubuh,
Anda harus melatih pikiran untuk berpikir dengan presisi tentang kekayaan. Ini berarti menyisihkan waktu setiap hari untuk memvisualisasikan dengan jelas bukan hanya apa yang Anda inginkan, tetapi bagaimana Anda bermaksud menciptakan nilai untuk mendapatkannya. Karena itu, jika Anda ingin mengubah situasi keuangan Anda, mulailah dengan mengubah kualitas pemikiran Anda tentang uang. Berhentilah memikirkan kekayaan sebagai sesuatu yang mungkin bisa Anda capai, dan mulailah melihatnya sebagai sesuatu yang pasti akan Anda ciptakan melalui nilai yang akan Anda tawarkan kepada dunia. Ada musuh diam yang menghancurkan lebih banyak impian kemakmuran daripada krisis ekonomi, kurang pendidikan, atau tidak adanya kesempatan. Musuh ini adalah ketakutan terhadap uang itu sendiri. Selama penelitian saya menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Banyak orang yang mengatakan ingin kekayaan, sebenarnya takut padanya. Takut tidak layak, takut kehilangan, takut dihakimi, takut berubah. Henry Ford menceritakan tentang tahun-tahun awalnya mencoba meyakinkan investor tentang visi otomotifnya. "Hill," katanya, "rintangan terbesar bukanlah bankir yang skeptis. Itu adalah ketakutan saya sendiri bahwa jika saya benar-benar berhasil, orang akan melihat saya berbeda, bahwa saya akan kehilangan kesederhanaan saya, bahwa kesuksesan akan merusak saya." Ford hampir menyerah 3 kali bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena takut pada kesuksesannya sendiri. Hanya ketika dia memahami bahwa kekayaan tidak mengubah siapa Anda, itu hanya mengungkapkan siapa Anda sebenarnya, dia bisa melanjutkan dengan keyakinan total. Penelitian modern mengkonfirmasi penemuan saya. Studi menunjukkan bahwa 73% orang merasa cemas ketika memikirkan jumlah uang yang besar. Bukan kecemasan karena kekurangan, ini kecemasan karena kelimpahan, seolah-olah otak manusia diprogram untuk merasa nyaman dalam kekurangan. Ketakutan terhadap uang memanifestasikan diri dalam bentuk yang halus. Anda menunda keputusan keuangan penting. Anda menyabotase diri sendiri ketika peluang muncul. Anda puas dengan kurang dari yang mampu Anda capai. Anda membenarkan biasa-biasa saja sebagai kerendahan hati. Saya mengenal seorang penemu brilian yang menciptakan mesin revolusioner untuk pertanian. Ketika produsen menawarkan jutaan rupiah untuk patennya, dia menolak. Bukan karena tawarannya rendah, tetapi karena dia takut tidak tahu bagaimana menangani uang sebanyak itu. Dia lebih memilih menjual dengan harga sepersekian dari nilainya dan menghabiskan sisa hidupnya menyesal. Tetapi kenyataannya adalah bahwa ketakutan terhadap kekayaan adalah pada dasarnya ketakutan terhadap kekuatan sendiri. Ini ketakutan untuk menemukan bahwa Anda jauh lebih mampu daripada yang Anda bayangkan. Ini ketakutan terhadap tanggung jawab yang datang dengan kesuksesan. Ini ketakutan untuk keluar dari zona nyaman kekurangan. Kekurangan meskipun menyakitkan menawarkan keamanan palsu. Ketika Anda tidak memiliki banyak, Anda tidak perlu membuat keputusan besar, tidak perlu mengambil risiko besar, tidak perlu bertanggung jawab atas hasil besar. Kemiskinan adalah penjara, tetapi penjara yang familiar. Kekayaan membutuhkan keberanian. Keberanian untuk bermimpi besar, untuk bertindak besar, untuk berpikir besar. Dan banyak yang lebih memilih tetap kecil daripada harus menemukan keberanian itu dalam diri mereka. Selama percakapan dengan John D. Rockefeller, dia mengatakan sesuatu yang mengubah perspektif saya selamanya. "Napoleon, jangan takut kekayaan, takutlah biasa-biasa saja. Kekayaan di tangan yang tepat menerangi dunia. Biasa-biasa saja di tangan siapapun menggelapkan hidup sendiri." Rockefeller menjelaskan kepada saya bahwa dia membangun kekayaannya bukan meskipun memiliki nilai-nilai moral, tetapi karena nilai-nilai itu. Setiap rupiah yang diperoleh mewakili nilai yang diberikan kepada masyarakat. Setiap kesepakatan yang ditutup menyelesaikan masalah nyata dari orang nyata.
Jika Anda merasa telah menghindari kesuksesan finansial, tanyakan pada diri Anda dengan jujur. Jangan-jangan itu bukan ketakutan yang disamarkan sebagai kerendahan hati? Jangan-jangan Anda tidak menyabotage diri sendiri karena dalam hati Anda takut menemukan potensi sejati Anda? Kekayaan bukanlah musuh Anda. Kekayaan adalah alat, dan setiap alat sebaik atau seberbahaya orang yang menggunakannya. Jika Anda orang berkarakter baik dalam kemiskinan, Anda akan menjadi orang berkarakter baik dalam kekayaan. Jika Anda murah hati dengan sedikit, Anda akan murah hati dengan banyak. Ada proses yang hampir ajaib yang terjadi dalam pikiran manusia ketika Anda belajar mengubah pikiran kekurangan menjadi pikiran kelimpahan. Saya menyebutnya alkimia mental, kemampuan mengubah timah keterbatasan menjadi emas kemakmuran. Saya menemukan prinsip ini dengan cara yang menyakitkan dalam hidup saya sendiri. Ada periode ketika saya kehilangan hampir semua yang telah saya bangun. Investasi saya menghilang, kredibilitas saya dipertanyakan, dan selama beberapa bulan saya hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Itu tahun 1916. Saya terlalu mempercayai mitra bisnis yang mengalihkan sumber daya besar dari proyek kami. Dalam hitungan minggu, saya berubah dari konsultan yang dihormati menjadi pria yang berhutang dan tidak dipercaya. Keluarga saya menderita, kebanggaan saya terluka, kepercayaan diri saya goyah. Pada saat kekalahan yang tampak inilah saya belajar pelajaran paling berharga dalam hidup saya. Duduk di kamar sewaan murah, menatap sedikit barang yang tersisa, saya menyadari sesuatu yang luar biasa. Kekayaan terbesar saya tidak tersentuh. Pengetahuan saya, pengalaman saya, kemampuan saya untuk berpikir dan menciptakan, semua itu tetap utuh. Malam itu, saya membuat keputusan yang mengubah segalanya. Alih-alih meratapi apa yang telah hilang, saya mulai menginventarisasi apa yang masih saya miliki. Alih-alih fokus pada kekosongan rekening bank saya mulai memvisualisasikan semua cara yang mungkin untuk mengubah pengetahuan saya menjadi nilai bagi orang lain. Saya menemukan bahwa transmutasi mental bekerja melalui proses tertentu. Pertama, Anda harus sepenuhnya menerima situasi Anda saat ini tanpa penyangkalan atau kepahitan. Kedua, Anda harus dengan jelas mengidentifikasi sumber daya internal apa yang Anda miliki. Pengetahuan, keterampilan, pengalaman, koneksi. Ketiga, Anda harus secara mental memproyeksikan bagaimana sumber daya ini dapat diubah menjadi nilai nyata. Pikiran manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengatur ulang keadaan ketika diarahkan dengan tepat. Ketika Anda berhenti melihat masalah sebagai rintangan dan mulai melihatnya sebagai bahan baku untuk solusi, seluruh realitas Anda berubah.